Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wafiqul Anami dari MA Majmu'atul Huda Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Saya mahasiswa PPG Darjat 1 tahun 2023 mapel fikih di LPTK Yayan Wonorejo. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saya melaksanakan UKIN, yaitu melaksanakan pembelajaran fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Bapak Guru pada hari ini mau mengecek kehadiran. Bapak Guru mau ngabsen ya. Ahmad Rifki Adi Saputra, Ainur Rohman, Ayu Merah Delima, Muhammad Adi Fatmuroja, hadir. M. Chandra Adi Pratama, M. Khairul Anam, M. Tabila Zain, Melani Zahra Sifa, Mila Duna Ilma, Muhammad Latif Towi, Muhammad Khairul Nelly. Ada semua ini ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita mau mempelajari fikih bab minuman. Oh, minuman keras ya? Minuman yang bisa memabukkan. Nah, kenapa kita pelajari? Tentu mempunyai tujuan dan manfaat. Ya, tujuannya pembelajaran pada hari ini adalah memahami hak minuman keras secara komprehensif dengan maqasidus syar'iyyah beserta dalil dan istidlalnya, agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan tercela dan tumbuh karakter rahmatan lil alamin. Jadi dengan ujian ini agar anak-anak jangan sampai melakukan perbuatan tercela. Apa itu? Meminum minuman keras. Sama laki-laki ini ya, awas, pergaulan laki-laki itu sangat bebas. Hati-hati, kamu jangan berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan. Nanti bisa terjerumus atau ikut minuman keras. Makanya pelajaran ini itu bertujuan agar kamu itu nanti terhindar. Karena minuman khamr adalah pokok dari kejelekan. Ya, al-khamru ra'su kulli khati'atin. Jadi ada seseorang yang memperkosa itu akibat minuman keras. Ada orang yang bertengkar atau tawuran ketika ada dangdutan, itu karena dia awalnya meminum minuman keras. Ketika otaknya tidak berfungsi, maka dia akan melakukan kejahatan. Sudah paham ya tujuannya ya anak-anak ya? Bagus. Anak-anak,
belajar ini Bapak akan menyampaikan materi secara global yang nanti akan anak-anak untuk membahasnya ya materi ini. Satu, tentang apa? Pengertian minuman keras. Nanti akan dibahas minuman keras secara bahasa apa? Minuman keras secara istilah syarat itu apa? Terus dasar larangan minuman keras itu apa? Dasar saja itu apa? Terus nanti orang yang dikhat minuman keras itu orang yang bagaimana? Terus bahaya meminum minuman keras itu apa saja? Ini kita bakal ya, contohnya nanti mengganggu kesehatan yang akan nanti kita bahas. Terus nanti juga akan kita bahas tentang hikmah larangan minuman keras atau koper, dan juga apa? Hak larangan minuman keras diberlaku. Apa tujuan hak meminum minuman keras itu diberlaku? Nanti akan kita bahas. Gitu ya. Anak-anak sudah paham? Nah, dulu. Anak-anak, ini adalah kegiatan inti yaitu literasi ya. Anak-anak itu harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar fikih materi minuman ke. Jadi kamu harus mempunyai motivasi, saya harus bisa. Kenapa? Ini manfaatnya akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya. Karena di dalam materi ini nanti akan ada bahaya-bahaya minuman keras. Akibatnya apa? Jadi kamu harus mengetahui homer itu dilarang agama itu karena apa? Hikmahnya apa saja. Kamu harus punya motivasi yang kuat. Saya bisa. Semangat? Jangan ngantuk ya. Jangan sampai Pak Guru mengajar kok malah tidur. Jangan ya. Semangat. Harus bisa. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat. Kelak kamu nanti entah menjadi bapak ibu guru, menjadi dosen, tentu akan bisa berkembang lah. Apa mungkin kamu di kedokteran, bisa kamu kembangkan tentang minuman ke di situ bisa dibaca, melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali. Jadi silakan diamati buku kalian, ya, dibaca, silakan atau melihat tayangan. Nah, ini contohnya ini ya, contoh materi ini. Kemudian ya. Nah, ini materinya ini ya, bisa dilihat ya. Nah, ini wilayah, bisa dilihat ya ini ya. Nah, silakan dibaca. Rumah silakan. Mungkin pengertian dibaca yang keras, biar temannya dengar. Silakan dibaca. Pengertian minuman keras atau khamar. Dalam bahasa Arab, minuman keras disebut khamar. Secara definisi bahasa khamar mempunyai arti penutup akal. Yang keras pelan-pelan ya. Sedangkan menurut istilah syar'i, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Berpijak dari definisi syar'i ini, cakupan khamar tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar. Semisal ganja, heroin, obat bius, dan lain sebagainya bisa disebut sebagai khamar. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu
baca? Siapa tadi? Kamu. Nah, silakan. Yang selanjutnya adalah berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan untuk mengetahui sebanyak mungkin yang belum dipahami. Silakan anak-anak bertanya materi yang belum paham yang sudah dibacakan teman kamu. Kamu? Ya, silakan bertanya. Apakah minuman keras dan khamr sama? Oh, ini teman kamu bertanya, apakah minuman keras dan khamr itu sama? Gini ya, di Quran itu kata-kata khamr, innamal khamr itu pada asalnya adalah perasan anggur. Tahu anggur merah itu ya? Diperas airnya, lalu difermentasikan sampai beberapa hari sehingga keluar alkohol. Apa keluar? Alkohol. Ketika dia didiamkan dalam waktu yang lama, keluar alkohol ketika diminum itu akan memabuk dan itu haram karena apa? Merusak akal. Itu sebenarnya itu dari khamr. Lalu ulama menghukumi sama. Kalaupun ada selain dari khamr, ya, kok memabukkan, nanti hukumnya ya sama. Hukumnya apa? Eloknya sama-sama memabukkan. Yang lain dihiaskan dengan khamr. Itu ya. Entah itu apalah, terbuat dari bahan apa. Pokoknya kalau memabukkan itu nanti hukumnya sudah. Silakan mau yang bertanya tentang faktual yang ada di sekitarmu. Kamu? Apakah kecebong boleh dimakan? Oh, pertanyaan apakah kecebong boleh dimakan? Ini temanmu bertanya ya. Apakah kecebong boleh dimakan? Atau kecebong anak-anak? Bentuknya itu seperti bola apa itu ya? Bola untuk golek itu loh. Warnanya hijau, bentuknya seperti bola untuk golek. Oh ya, aceh. Nah, itu ketika dimakan itu mabuknya akan lebih lama daripada minuman ya. Saya pernah melihat itu. Tetangga saya ada yang dikecil temannya dikasih makan itu. Akhirnya dia itu mabuk lama sekali, tidak sadarkan diri. Juga karena sama saja, entah itu minuman, entah itu makanan, kalau itu memabukkan, hukumnya ya sama, tubuh ataupun yang lainnya. Tadi sudah disebutkan, sudah dibaca teman kamu. Ada ganja, ada apa kan hukumnya ya? Itu hukumnya karena apa? Memabukkan, bisa merusak akal seseorang. Maka jauhi ya itu tentang kecu. Mungkin yang lain. Ya, nah terus bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya ya, ini bisa dilihat di sini selanjutnya. Apa nih selanjutnya? Kerja sama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi tentang hal minuman keras. Silahkan dibentuk menjadi 3 kelompok. Sini satu kelompok, sini satu kelompok, sini satu kelompok. Silahkan. Ayo, bentuk. Kalau bukan kelompok, silahkan. Nah, bagus. Ya, bisa menggunakan model bola salju ya. Silakan dilempar ke saljunya. Nah, silakan dijawab.
pertanyaan tersebut. Kita Apakah cap tikus dari minahasa dari air nira itu haram? Ya, haram karena mengandung alkohol dari lebih dari 5% ke atas dan bisa memabukkan. oh ya, betul ya. Sama seperti tadi juga ya. Cap tikus yang dari minahasa itu juga bisa memabukkan. Kalau memang benar-benar memabukkan, hukumnya juga haram. Kandungannya biasanya lebih dari 5% ke atas. Biasanya itu malah sampai 20%. Ya, saya pernah baca di Google itu lebih dari 20%. Dan itu juga haram. Kenapa? Bisa merusak otak manusia, bisa melakukan kejahatan yang bermacam, ada pembunuhan, ada pertengkaran, pemerkosaan, itu akibat minuman bagus. Selanjutnya adalah berkomunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil karya kelompok atau individu secara klasikal, mengumumkan pendapat. Ya, silakan ada yang mau maju di sini, berdiri, dibaca ya, untuk presentasi silakan. Nah, di sini nggak apa-apa, sini. Silakan dibaca. Pengertian dan dasar hukum minuman keras. Minuman keras dalam bahasa Arab disebut dengan khamar, yang dari segi bahasa berarti penutup akal. Sementara menurut istilah fikih, khamar adalah segala jenis minuman atau benda lainnya yang dapat memabukkan atau membuat hilangnya kesadaran. Segala sesuatu yang bisa memabukkan, baik berbentuk minuman, sesuatu yang dihisap, cairan yang disuntikan, maupun makanan atau obat-obatan juga termasuk khamar. Hukum khamar adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu wal Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 2. Syarat berlakunya had minuman keras. Syarat-syarat meminum khamar yang dapat dijatuhi had adalah sebagai berikut: A. Balik, B. Berakal, C. Minum dengan sengaja dan atas kehendaknya sendiri, dan terakhir, peminum tahu bahwa minuman keras. Bahaya akibat mengkonsumsi minuman keras antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kesadaran sehingga menimbulkan penurunan kemampuan untuk berbuat baik, malas belajar, dan bekerja. Yang kedua, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gangguan metabolisme tubuh yang dapat berdampak pada kelainan jantung sampai gagal jantung. Yang kedua, dapat merusak hati atau liver. Yang ketiga, meningkatkan kerentanan infeksi karena kerusakan saluran napas, hati, atau pencernaan. Dan yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan susunan saraf otak. C. Menimbulkan ketergantungan fisik atau ketergantungan. 4. Enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala karena akal dan hatinya tertutup dengan sesuatu yang haram. Silakan, ada yang komplain tentang tadi yang tadi siapa? Silakan tadi. Silakan. Ada tanyaan balik kepada ini, silakan. Kita ada manfaatnya. Itu memang minuman keras memang ada manfaatnya, tapi besar kemungkinan bahaya dari minuman keras itu lebih besar daripada manfaat. Kayak misalnya bahayanya itu 99% dan
manfaatnya itu cuma 1%, jadi besar kemungkinan lebih banyak bahaya daripada manfaat. Ya, itu ya. Tadi ini mengajukan pertanyaan. Loh, kan juga ada manfaatnya khamr itu. Contohnya para pelaut, ya. Ketika di laut itu kan hawanya dingin. Dia meminum khamr untuk menghangatkan tubuh. Benar itu ada manfaatnya, tapi bahayanya akan lebih besar. Contohnya bisa merusak saraf otak, mengganggu pencernaan, menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan jantungnya rusak. Jadi bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya seperti yang dalam Al-Qur'an. Coba ya. Bagus. Untuk menjelaskan lagi, saya silakan. Hikmah minuman keras. Minuman keras adalah jenis minuman yang dapat memabukkan. Jika diminum akan berakibat rusaknya mental manusia yang meminumnya dan fisiknya pun akan menjadi rusak pula. Hikmah diharamkannya minuman keras dan adanya had bagi peminumnya antara lain: yang pertama, terjaga kesehatan rohani dan jasmani. 2. Terhindar dari sifat permusuhan dan kebencian akibat pengaruh buruk minuman keras. Ketiga, mempersiapkan generasi penerus yang sehat rohani dan jasmaninya. Nah, dengan presentasi ini ada pertanyaan? Silahkan. Kenapa minuman keras diterapkan di Indonesia? Kenapa minuman keras? Kenapa hak minuman keras tidak diterapkan di Indonesia? Karena Indonesia itu menggunakan prinsip hukum Pancasila dan bukan hukum Islam. Terus, nggak apa-apa. Dan mungkin ada beberapa daerah saja yang menggunakan prinsip hukum Islam, seperti Contohnya? di Aceh itu menggunakan prinsip hukum Islam. Nah, itu ya, sudah dijelaskan tadi yang presentasi. Kenapa hukum cambuk atau dera bagi minum minuman keras 40 kali kok tidak diterapkan di Indonesia? Karena Indonesia itu negara Pancasila yang bermacam-macam agama. Tapi untuk di Aceh yang menggunakan syariat Islam yang mendapat otonomi khusus, di situ sudah diterapkan. Jadi di situ ada polisi syariah. Ketika ada seseorang yang ketahuan meminum minuman keras, maka dia akan didera atau dicambuk selama 40 hari. Hikmahnya apa? Sudah disebutkan tadi. Biar dia itu mempunyai jerat atau takut, tidak melakukan perbuatan tercela, yaitu minum minuman keras. Karena minuman keras adalah apa? Pokok dari kejahatan atau kejelekan. Al-khamru ra'su kulli khati'ah. Khamr adalah pokok dari segala. Terus selanjutnya adalah kreativitas. Jadi nanti Budan Ustaz Bidil membuat kesimpulan yang telah dipelajari. Silakan untuk menyimpulkan. Jadi, kesimpulan dari materi minuman keras kali ini adalah dimulai dari pengertian minuman keras. Dalam bahasa Arab, minuman keras disebut dengan khamr. Secara definisi, bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Seperti sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Selanjutnya, hukum minuman keras. Sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum minuman keras atau khamr adalah haram. Mengkonsumsi minuman keras merupakan dosa besar. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum minuman keras. Sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum minuman keras atau khamr adalah haram. Mengkonsumsi minuman keras merupakan dosa besar. Had minuman keras. Menurut Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Dariyah berpendapat bahwa jumlah had minuman keras adalah 40 kali. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali.
Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Selanjutnya yakni hikmah diharamkannya minuman keras. Di antara hikmah terpenting diharamkannya minuman keras adalah yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Peminum minuman keras yang sudah sampai level pecandu tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan atau kemaksiatan. Selanjutnya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, seperti pusing lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras. Yang terakhir yakni menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya bagus. Jadi anak-anak sudah menyimpulkan, kemudian Bapak akan menyimpulkan. Jadi minuman keras itu secara bahasa apa? Menutup dan bisa adalah semua minuman atau yang lain yang memabukkan yang dapat merusak hukumnya apa? Hukumnya hak. Terus nanti orang yang melakukan nanti haknya berapa? Menurut Imam Syafi'i dia didera dengan 40 kan. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tidak ada permusuh karena menjaga kesehatan. Itu diantara. Jadi terhindar dari permusuhan, menjaga kesehatan, tidak dari penyakit tubuh, sebenarnya jantung, penyakit hati, dan juga agar hati itu bersih, agar hati bersih. Ketika kita tidak meminum minuman keras, hati ini akan kesimpulan tadi itu ya anak ya. Gimana jawab ya? Surat ini ya bagus. Anak-anak, setelah kita belajar ini, Bapak mau merefleksi ya. Apakah menurut kamu belajar ini sulit anak-anak? Ya, oh iya. Terus yang kedua, apa kamu sudah bisa menganalisis komen ini? Ya, yang ketiga, apakah kamu memperbaiki hasil belajarmu? Sekarang Bapak mau mengajukan pertanyaan tes lisan. Apakah anak-anak tadi memahami pelajaran fikih materi minuman keras? Ya, katanya ya. Apa pengertian minuman keras secara bahasa? Menutup akal. Oh, pinter. Secara bahasa adalah apa? Menutup akal. Secara istilah? Segala jenis minuman yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Oh betul. Segala minuman atau yang lain yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nanti anak sudah paham. Lagi, menurut Imam Syafi'i, bagi peminuman keras dijilid berapa kali? 40 kali. Oh betul. Berarti anak ini sudah paham. Oh ya anak-anak, pelajaran selanjutnya nanti yaitu tentang hak mencuri ya, untuk minggu depan ya. Ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran untuk hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin.